Baru saja Green mau pergi, sudah ada pria yang berdiri di belakangnya. Dia memakai baju serba putih dan menatap Green sambil tersenyum. Kemudian, pria itu bertanya, menyerah atau mati? Bersambung, 896. Green terperanjat, dia hampir terjatuh. Di gunung yang cukup jauh dari pemukiman ini, dia tidak menyangka akan melihat orang lain. Menyerah atau mati? Tanya pria berpakaian serba putih itu sambil menyeringai pada Green. Green tidak akan memilih untuk mati, tentu saja karena dia masih sayang nyawanya. Sebagai orang yang mengandalkan kerja keras sendiri untuk mencapai tingkat Undying Flame, dia menilai situasi dengan kepala dingin. Apalagi musuhnya lebih kuat dari dirinya, Green akan memilih mana yang lebih aman. Green membungkuk dan berkata, "Aku menyerah." Green terpojok. Dia seperti berada di tebing yang hanya memiliki satu jalan untuk keluar, dan jalan itu harus melewati jembatan kayu berlubang. Pria itu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan dan melemparkan pada Green. Kemudian pria itu berkata, "Karena kamu memilih menyerah, minum itu." Green menelan ludah. Dia mengambil botol itu dan meminumnya dalam sekali tenggak. Beberapa detik setelah Green menyikat habis isi di dalam botol itu, dia merasa perutnya sakit. Rasa sakit itu terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Green memegang perutnya sekuat tenaga. "Tuan, apa ini?" Pria itu tersenyum saat melihat Green berguling-guling di tanah. Mina berdiri sambil melihat Green. Mina menutup mulutnya sambil terisak tak tega melihat Green menggeliat kesakitan. Ya, dua orang yang dilihat Green adalah Mina dan Balwin. Sudah hampir 20 hari sejak mereka sampai di Eternal Planet. Ini adalah dunia yang sangat asing untuk mereka. Bahkan Mina sangat tertekan berada di Eternal Planet. Dia tidak bisa memakai smartphone miliknya, tidak ada TV. Ditambah lagi hukum tata aturan di Eternal Planet masih sangat kuno. Orang berstatus low class harus hidup seperti anjing peliharaan. Hidup terikat dengan aturan yang memakmurkan yang kaya, sementara yang lemah harus diam dan tunduk. Pria yang memberikan botol kecil itu menyeringai seolah-olah sedang menikmati rasa sakit yang saat ini dirasakan Green. Setelah beberapa saat melihat Green kesakitan, pria itu berjongkok di depan Green dan memasukkan sebuah pil ke dalam mulutnya. "Ingat rasa sakit yang ini. Penangkalnya akan aku berikan setiap tahun. Kalau kamu berkhianat, kamu tidak akan mendapatkan penangkal. Tanpa penangkal ini kamu akan mati menikmati rasa sakit yang lebih parah." Green segera berlutut lagi dengan napas tersengal-sengal. Dia membenci keputusannya sendiri. Kenapa dia harus penasaran dengan suara asing yang tertangkap telinganya? Kenapa dia harus berlari dan melihat ini semua? Kalau saja dia tidak peduli dan hanya fokus pada tujuannya saja, Green tidak harus kesakitan dan terikat pada orang asing begini. Di sisi lain, Balwin menatap Mina yang terlihat ketakutan. Dia mengulurkan tangannya dan menghapus butiran air mata di pipi Mina. Balwin tersenyum dan berkata, "Mina, tenang saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Kamu tidak akan seperti itu kok. Kamu adalah istriku, tidak akan ada yang berani melakukan apapun. Kita sudah bercerai. Balwin, tolong bisakah kamu melepaskanku? Tolong," kata Mina sambil menangis putus asa. "Biarkan aku pulang, aku hanya ingin tinggal tenang di bumi." Balwin menghela napas, dia memukul tengkuk Mina dan membuatnya pingsan. Terlalu tiba-tiba sampai Mina tidak bisa mengelak. Balwin menggendong tubuh Mina yang lemas di punggungnya dan berkata pada pria tadi, "Ayo pergi." Pria itu langsung berdiri sambil menghela napas. "Kenapa sih mau bawa berat-berat begitu?" Balwin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak paham. Aku tidak mau memahami, tuh." Pria itu memanyunkan bibirnya dan berkata, "Masih ada 2 hari lagi." Pria itu memandang Green dan berkata, "Kamu juga berdiri. Mulai sekarang kamu ikut kami." Green mengangguk cepat, dan mereka berempat melakukan perjalanan memasuki pegunungan Morse lebih dalam lagi. 2 hari kemudian, mereka sampai di ngarai yang besar. Saat melewati ngarai, Green melihat pemandangan yang tidak pernah dia duga. Di sekitar ngarai itu, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan terlihat seperti sebuah kota. "Ini, betul kita ada di pegunungan Morse," kata Green terkagum-kagum. "Teknologi di sini memang cukup maju. Tapi, belum pernah ada berita yang mengabarkan kalau di pedalaman pegunungan Morse yang terkenal terlarang ditempati oleh manusia ini malah ada sebuah kota." Pria itu terkekeh pada Green dan berkata, "Selamat datang di neraka." Damar tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi pada Mina dan Balwin. Damar dan yang lainnya juga sedang terburu-buru.
mereka hampir mencapai checkpoint ke-8. Mereka sudah semakin dekat dengan pedalaman pulau. Tim Damar juga bertemu dengan beberapa tim selama 2 hari kemarin dan berhasil mengumpulkan 3 emblem. Tapi kecepatan pergerakan mereka semakin melambat. Kalau saja tidak ada binatang buas di beberapa checkpoint sebelumnya, mungkin mereka sudah di tengah pulau. Untungnya binatang buas dengan tingkat kekuatan Undying Flame tidaklah banyak. Kita hampir sampai di checkpoint ke-8, kata Damar, ayo terus bergerak dan segera melakukan catatan penukaran di altar. Kita harus bergerak lebih cepat. Entah kenapa firasatku kali ini tidak enak. Desi mengangguk. Saat ini, di dekat pantai, Ra berkata dengan kesal, sial. Kenapa ujian ini masih belum juga selesai? Ini sangat membosankan. Tinggal beberapa hari lagi, bersabarlah. Jawab Bondan. Ra memanyunkan bibirnya. Dia berpikir sejenak lalu memandang bunga yang ada di sebelahnya. Ayo, cobalah untuk menghiburku. Mainkan sebuah lagu. Bunga mengerutkan kening lalu menjawab, oke. Dia mengeluarkan seruling dan melompat di sebuah batu tak jauh dari tempatnya berdiri. Ombak menerpa karang. Entah mengapa angin laut tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Bunga melihat ke arah pedalaman pulau. Dia mencoba mengumpulkan konsentrasi dan kemudian meniup seruling itu. Suara kali ini tidak seperti kali pertama dia meniup seruling. Alunan nada yang dimainkan bunga berbeda. Bunga memainkan seruling dengan apik, selaras dengan tarikan dan hembusan napas miliknya. Sekarang bunga sedang memainkan lagu yang bertempo, cocok seperti latar suara adegan perang. Wah, dia memainkan lagu pertarungan ya. Rasanya sangat seru, semangatku seperti perlahan kembali. Kata Ra sambil tertawa. Semuanya mengangguk. Mereka menutup mata untuk menikmati setiap nada indah yang diciptakan bunga. Angin laut membelai lembut rambut dan jubah putih milik bunga. Bunga membuka matanya perlahan sambil terus memainkan seruling. Matanya berubah jadi serius. Di pedalaman pulau, Damar dan yang lainnya masih terus bergerak. Namun tiba-tiba mereka berhenti. Roar, au, gur, raungan binatang buas mulai bergema. Tanah di sekitar Damar mulai bergetar. Ada apa ini? Desi terlihat panik, sepertinya hal yang tidak bagus. Damar melihat ke arah depan mereka. Pantas saja, Damar melihat beberapa binatang buas berlari ke arah mereka. Bersambung, 897. Tanah bergetar dan beberapa binatang buas bergerak dengan cepat menuju ke tempat Damar dan yang lainnya berdiri. Alis Damar berkerut, dia langsung mengeluarkan senjatanya, mengeluarkan energi chi sejatinya, dan langsung siap menghadapi binatang-binatang yang mulai mendekat ke arah mereka. Drap, 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 suara langkah kaki binatang buas bercampur dengan langkah kaki Damar yang bergerak secepat kilat. Beberapa binatang terlihat mati dalam sekejap. Tanah masih terus bergetar karena derap kaki para binatang buas itu. Desi berkata, apa-apaan para binatang ini? Damar yang merasakan getaran tidak berkurang setelah dia menebas beberapa binatang, langsung merasa ada yang aneh dengan keadaan saat ini. Damar melihat Thalia dan yang lainnya, lalu berganti pada Desi dan berkata, kita harus cepat pergi dari sini, pergi ke altar. Sekarang, kita harus melewati serangan gelombang binatang. Apa? Desi berubah jadi waspada. Gelombang binatang. Dia tidak pernah mengalami fenomena ini secara langsung. Desi hanya pernah menonton siaran langsung bagaimana pasang surut serangan gelombang binatang di kota Lukido. Sekali lagi Desi berkata, ini tidak mungkin. Kami sendiri sudah tahu bagaimana serangan gelombang binatang di kota Lukido. Keadaan waktu itu hampir sama dengan yang terjadi saat ini, kata Damar, lewat sini. Kita harus pergi ke bangunan terdekat, kalian bersembunyi di sana. Aku akan pergi sendiri ke altar dengan emblem ini. Bagaimana cara melakukannya? Tanya Damar. Damar tidak mengerti bagaimana cara melakukan catatan penukaran. Selama ini hanya Desi yang terus melakukannya. Desi menyerahkan beberapa emblem pada Damar. Tombol ini, kalau kamu sudah sampai, kamu tekan tombolnya. Kalau tombol di sebelahnya ditekan, kamu bisa melihat peta dan jarak lokasimu dengan altar, kata Desi sambil menunjukkan emblem. Thalia mengerutkan kening dan berkata, atau aku ikut saja denganmu. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu di sini saja. Kalau ada apa-apa, kalian bertiga akan aman. Tempat ini sudah dekat dengan checkpoint ke-8, sudah tidak jauh dari altar. Kalau aku pergi sendiri, aku bisa menghindari gelombang binatang lebih cepat. Pergerakanku akan jauh lebih cepat kalau sendiri ketimbang kita pergi bersama. Thalia berpikir sejenak.
Memang masuk akal apa yang dikatakan Damar. Damar saat ini sudah berhasil mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Jadi Thalia tidak bisa menghentikannya, bergerak bersama tim apalagi dengan adanya serangan gelombang binatang seperti ini hanya akan memperlambat dan memperbesar risiko terkena serangan para binatang. Ya sudah, hati-hati, kata Thalia mengingatkan. Damar mengangguk, mereka bertiga mencari bangunan yang lebih tinggi dan bersembunyi. Damar menekan tombol untuk menampilkan peta. Seperti yang dijelaskan Desi, muncul peta di emblem. Jarak altar tidak terlalu jauh, Damar melihat peta itu 2 kali untuk menentukan jalur mana yang akan dia tempuh. Kemudian dia bergerak dari satu cabang pohon ke pohon lainnya. Getaran masih terus terasa. Kali ini Damar tidak peduli bagaimana keadaan tim yang lain, tujuannya hanya satu. Pergi ke altar dan melakukan catatan penukaran lalu pergi dari pulau ini. Saat ini, Damar menekan auranya agar tidak terdeteksi oleh para binatang buas. Hal ini juga dilakukan Thalia dan yang lainnya, mereka menyembunyikan aura agar tidak bisa ditemukan para binatang. Damar melompat ke sana kemari, jalannya mulus tanpa hambatan. Pada saat ini, di tempat lain, di sebuah gua, Wilson Smith sedang bersembunyi di dalam gua. Dia menutup pintu akses masuk gua dengan sebuah batu besar. Sial, apa binatang-binatang buas ini jadi menggila, kata Wilson kesal. Setelah mengikuti cara yang diberitahu Damar, dalam beberapa hari terakhir mereka telah mengumpulkan 12 emblem. Wilson tidak berharap mencapai posisi pertama, sekarang masuk 10 besar adalah tujuan terpenting. Dengan memiliki 12 emblem, masuk 10 besar seperti tidak terlalu sulit. Dia akan pergi ke altar setelah mendapatkan beberapa emblem, hal ini akan membuat waktu untuk melakukan catatan penukaran lebih efisien. Wilson memikirkan cara untuk menghindar dengan cepat. Dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang mumpuni. Meskipun timnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan lusinan binatang buas, Wilson memilih untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa kalau mereka benar-benar bertarung melawan binatang buas, mereka akan terjerat di dalamnya. Semakin bergerak maka semakin sulit untuk kabur dari situasi. Kalau berani terlihat, maka sudah harus siap menghadapi semua binatang yang melihat. Tapi sayangnya, tidak banyak yang tahu. Banyak tim yang sedang dikepung oleh binatang buas. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Banyak tim yang mati. Suara rintihan terdengar menggema. Maka dari itu, Wilson memilih untuk bersembunyi di dalam gua dan menutupnya dengan batu. Drur, tiba-tiba batu bergeser. Kemudian dia melihat 4 orang yang masuk dengan terburu-buru ke dalam gua dan menutup pintu masuk gua dengan batu lagi. Wajah Wilson terlihat seperti orang bingung. Dia menyalakan lampu di dalam gua dan barulah bisa melihat siapa orang-orang yang masuk. Bara, kata Wilson terkejut. Bara adalah orang dari klan kekuatan batu. Kekuatan batu adalah perisai terkuat yang ada di 8 kekuatan utama. Karena selama mereka mencapai tingkat Undying Flame, sebagian besar memiliki karakteristik tanah. Kekuatan ini memiliki kesamaan dengan kekuatan sutra. Mereka tidak sebesar klan yang sudah berdiri lama, tapi mereka yang dari klan kekuatan batu memiliki bakat yang cukup bagus. Tidak ada yang lemah di kekuatan batu. Setiap orang dari klan kekuatan batu yang menginjakkan dan bergabung di seni bela diri, kebanyakan dari mereka dapat mencapai tingkat yang tinggi. Mereka memiliki populasi yang kecil, tapi mereka cukup kuat. Namun, kekuatan batu sepertinya mengalami degradasi mental setiap generasi ke generasi. Kekuatan batu adalah satu-satunya klan yang paling sedikit berpartisipasi dalam ujian tribulasi ini. Satu-satunya tim dengan tingkat Undying Flame adalah Bara seorang. Wilson, Bara juga mengenali Wilson. Dia berkata dengan wajah takjub, ada ya orang dari keluargamu yang bisa mencapai tingkat Undying Flame. Wilson memandang Bara dengan ekspresi ketakutan. Dia memegang emblem yang ada di dalam sakunya dengan erat. Semoga berhasil. Kamu tidak berencana untuk melakukan sesuatu dengan kami, kan? Tidak, emblem yang aku miliki sudah cukup untuk membuatku masuk 10 besar. Baru saja aku melihat binatang buas menyerang, ada banyak yang tidak bisa melawan dan jadi bulan-bulanan mereka, kata Bara sambil mengerutkan kening. Sekarang kita punya cukup orang, kalau digabungkan jumlahnya lumayan. Apa maksudmu? Tanya Wilson. Apa yang harus kita hadapi sekarang adalah binatang buas. Serangan gelombang binatang ini bisa mengacaukan ujian tribulasi, kata Bara dengan wajah serius. Kita harus mengumpulkan beberapa orang dan kemudian keluar dari sini. Bersambung 898.
Mendengar kata-kata Bara tadi membuat Wilson memucat, sekarang ini ada serangan gelombang binatang. Kamu ini bercanda, kan? Aku pernah dengar katanya saat gelombang binatang menyerang, tidak ada orang yang berhasil selamat kalau tidak berlindung di dalam kota. Kenapa ada gelombang binatang di sini? Aku juga tidak tahu, tapi memang benar, sekarang ini adalah serangan gelombang binatang. Gelombang binatang yang biasanya dengan di sini berbeda. Kalau di kota, serangan mereka seperti lebih terencana. Aku khawatir, para tetua juga tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang pada kita. Makanya, kita harus mengumpulkan orang supaya bisa keluar dari situasi ini. Alis Wilson langsung mengerut, tetapi, kita harus tetap pergi ke altar untuk melakukan catatan penukaran sebelum keluar dari area ini. Bara mengangguk dan berkata, benar, ayo pergi. Kita pergi ke altar untuk melakukan catatan penukaran dan keluar dari tempat ujian tribulasi. Semoga saja ada tim lain yang masih di sana dan bisa diajak kerjasama. Saat ini kita harus berani melawan, selagi jumlah binatang buas masih belum banyak. Aku takut mereka akan menyerang lagi dengan jumlah lebih banyak. Wilson tidak meragukan keputusan Bara. Selain berasal dari klan kekuatan batu, Bara adalah ketua tim. Bahkan secara pribadi dia memimpin banyak perang. Bakat di bidang pertempuran ini tidak sebanding dengan pengalaman yang dimiliki Wilson. Pengalaman bertempur Wilson memang tidak buruk, tapi dalam membuat keputusan dan rencana, Wilson masih kalah dengan Bara. Kalau ada perang besar yang terjadi, Bara akan ditunjuk sebagai jenderal. Saat suara-suara di luar gua menjadi lebih tenang, teriakan dari orang-orang dan binatang sudah mulai mereda. Bara menghela napas sambil berdiri, ayo pergi. Dua kelompok itu keluar, bergerak secepatnya menuju altar. Ketika kekacauan serangan gelombang binatang melanda, banyak kelompok yang bergerak cepat. Karena pilihan hanya dua, terus bergerak dan waspada, atau bergerak lambat dan mati. Seperti halnya tim Damar dan Bara, mereka ingin cepat menuju altar dan melakukan catatan penukaran agar bisa segera menuju ke tugas yang selanjutnya. Saat serangan gelombang binatang terjadi, orang-orang jenius dari kekuatan utama bergerak cepat meninggalkan pulau untuk menghindari binatang buas. Tujuan mereka jelas untuk bisa masuk ke dalam kolam energi. Masuk dan berlatih selama 3 hari. Betapa untungnya itu. Tujuan mereka yang kedua adalah untuk menjadi terkenal. Kalau mereka mendapatkan hasil yang memuaskan, dan tetua akan meliriknya. Tapi apapun tujuannya, yang jelas mereka semua ingin menyelamatkan hidup masing-masing. Bahkan ada yang sampai kabur dari ujian tribulasi, mereka mendekat ke arah bibir pantai. Di hutan dalam pulau, Damar masih berusaha menuju altar. Jarak yang harus ditempuh ini terhitung dekat untuk Damar. Apalagi dia berlari menggunakan chi sejati, tentu saja akan meringankan kakinya dan membuat gerakannya sangat cepat. Alasan utama mengapa ujian tribulasi berlangsung selama sebulan adalah untuk berburu dan mencari emblem sebanyak mungkin. Saat Damar sampai di altar, dia sangat terkejut. Di depannya, sebuah tempat yang disebut altar adalah berbentuk piramida yang sangat besar. Benar, piramida seperti milik kerajaan Mesir. Di sekitar piramida, ada pilar batu yang berdiri mengelilingi bangunan. Tempat ini tidak ditumbuhi rumput liar dan pepohonan seperti tempat sebelumnya. Bersih seperti ada tukang kebun yang ditugaskan setiap hari untuk membersihkan tempat ini. Damar masih melihat piramida ini dengan takjub. Di bumi ada juga piramida. Tapi piramida yang ada di hadapan Damar ini berbeda. Apalagi ada pilar-pilar kokoh yang berdiri menambah kesan luar biasa pada piramida. Damar segera menggelengkan kepalanya sendiri. Tidak, ini bukan saatnya mengagumi desain bangunan atau membandingkannya dengan piramida yang ada di bumi. Lagi pula Damar bukan arkeolog yang harus melihat dengan teliti setiap jengkal bangunan piramida ini. Damar segera melewati pilar batu dan berjalan menuju piramida. Saat Damar mencapai piramida, baru kali ini dia merasa sangat kecil. Tinggi Damar sudah seperti atlet basket internasional, tapi dia terlihat sangat kecil. Sekecil semut. Hah, Damar menghela napas. Setelah melewati pilar-pilar yang cukup panjang, masih ada lorong lagi menuju bagian dalam piramida. Damar mencoba menahan rasa penasarannya untuk mengeksplorasi lebih jauh. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa datang kapanpun ke sini. Tapi kalau Damar mengulur waktu, hanya akan merugikan timnya. Apalagi Talia dan yang lainnya sengaja tidak dia perbolehkan ikut untuk ke altar supaya bisa lebih cepat dan efisien. Bagaimanapun, tempat ini dulunya adalah markas Hades Palace.
Nama yang menjadi salah satu alasan yang membuat Damar meninggalkan bumi dan berkelana ke planet lain. Sebelum Damar kembali tergoda, dia segera mengeluarkan emblem dan menekan tombol untuk melakukan catatan penukaran secara otomatis. Dengan emblem yang Damar miliki, mereka telah mengumpulkan total 76 poin. Sekarang poin mereka menjadi 92. Setelah itu, muncul angka 2 di tengah emblem. Siapa yang datang sebelum aku? Kata Damar. Damar segera menyelesaikan catatan penukaran kemudian memasukkan emblem di tasnya dan berbalik pergi. Tiba-tiba Damar melihat sekelompok orang datang. Saat Damar hendak pergi menghindar, sebuah belati dilemparkan dan tertancap di depan Damar. Selain mengurungkan niat mengeksplor tempat ini karena waktu, sebisa mungkin Damar harus menghindari bentrokan antar tim. Dia hanya ingin melakukan catatan penukaran dan pergi dengan tenang kembali ke tempat Thalia dan yang lainnya. Sial, kata Damar. Pada saat yang sama, Damar melihat lebih jelas lagi siapa sekelompok orang yang menyerangnya. Ada 4 orang sepertinya sudah melihat Damar dari tadi. Renaga. Damar membelalakan matanya. Tim Renaga memiliki 3 orang dengan kekuatan tingkat Undying Flame. Renaga adalah ketua timnya, dia digadang-gadang akan menempati posisi pertama dalam ujian tribulasi. Hahaha, Renaga tertawa sambil melihat Damar. Ternyata ada orang yang menyembunyikan kepala dan hanya memperlihatkan ekornya tuh. Aku pikir timmu adalah tim terlemah di antara para peserta. Tapi aku tidak menyangka kamu mendapatkan 20 emblem. Sepertinya kamu sengaja mengelabui semua orang. Kamu sengaja terlihat lemah, supaya tim lain menyerangmu lalu dapat poin. Renaga, pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam muncul dari dalam kegelapan dan berkata, jangan buang waktu. Renaga tersenyum dan berkata pada Damar, serahkan emblem milikmu. Yah, hitung-hitung kalau mau hidup ya memang keras. Serahkan itu kalau sayang nyawamu. Tim Renaga menghadang Damar supaya tidak bisa keluar. Mereka berdiri sambil melipat tangan, seolah ingin memojokkan Damar dengan jumlah dan kekuatan mereka. Mungkin bagi tim Renaga, ini adalah kesempatan. Damar hanya seorang diri tanpa ditemani anggota timnya. Apalagi emblem milik Damar lumayan banyak. Walaupun mereka tim kuat, tapi mereka akan memilih hal yang lebih mudah ketimbang harus bertarung antar tim. Situasi saat ini sangat menguntungkan untuk mereka dan sayang kalau hanya dilewatkan begitu saja. Damar menjilat bibirnya dan menyeringai tanpa rasa takut. Bagaimana kalau aku tidak sudi memberikan padamu? Bersambung. 899. Kalau sampai tidak mau ya, sepertinya tempat ini akan jadi kuburanmu, jawab Renaga. Di tangan Renaga, sudah ada pedang putih perak. Seperti terbuat dari batu giok yang mengilap. Tapi Damar tidak bisa memastikan pedang itu terbuat dari apa. Kembali lagi, Damar masih belum tahu bahan-bahan apa saja yang ada di planet ini. Kalau dilihat, jelas pedang ini tidak dijual pasaran. Damar tidak akan gegabah. Orang-orang dari kalangan 8 kekuatan selalu memiliki kartu truf. Entah senjata atau siasat tersembunyi. Selain itu, Renaga adalah orang kekuatan jiwa. Dari apa yang Damar tahu, orang kekuatan jiwa memiliki kekuatan yang agak misterius. Menurut buku sejarah yang pernah Damar baca, kekuatan jiwa adalah pembunuh terbesar sejak ditemukannya Eternal Planet. Karena mereka ditugaskan untuk menghabisi jiwa atau nyawa orang, mereka terbiasa kejam sejak dulu. Selain membaca soal sejarah Hades Palace, Damar menemukan sejarah lain soal kekuatan jiwa ini dulunya adalah organisasi pembunuh yang pernah dibuat oleh Hades Palace. Tapi kemudian memberontak dan melepaskan diri. Banyak teknik pembunuhan yang mereka lakukan. Entah dengan sekali pukul, diracun, dan lain-lain. Apapun caranya, sekotor apapun itu akan mereka lakukan asalkan target terpenuhi. Semua itu normal dan bukan hal yang tabu. Oleh karena itu, orang-orang paling malas membuat masalah dengan orang dari kekuatan jiwa. Tunggu dulu, kata Damar dengan tenang. Sekarang ada serangan gelombang binatang di luar sana. Aku hanya menyarankan, ini saranku saja. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kalian sekarang sudah ada di tempat pertama. Tentu saja tidak sebutuh itu mengambil poin milik timku, kan? Memang banyak, jawab Renaga. Tapi kalau ditambah poin timmu, pasti posisi pertama akan mutlak kami miliki. Kalau kamu bisa memberiku saran yang super hebat tadi, sebaiknya pikirkan nyawamu. Renaga mengangkat tangannya dan berkata, serang. Saat dia memberi komando, seluruh timnya tiba-tiba menyerang. Damar sudah berusaha menghindar tapi tidak digubris.
Dia segera memasang kuda-kuda menangkis setiap serangan dan balik menyerang saat ada kesempatan. Stop! Saat ini, tiba-tiba teriakan penuh emosi terdengar, Renaga. Awas kalau kamu berani menyentuh seujung jari milik adikku. Damar langsung menoleh ke arah sumber suara dan melihat ada beberapa orang berlari dengan cepat menuju altar. Ada dua orang yang terlihat memimpin jalan, mereka adalah Dedi dan Gani. Selain itu juga ada Ruby yang ada di belakang mereka berdua. Apa? Renaga tampak terkejut. Dia melihat selusin orang ini dan mengerutkan kening. Dia adikmu. Kenapa? Kamu tidak terima? Kata Gani sambil membawa senjatanya. Renaga mengernyitkan alisnya. Alah, aku beritahu ya. Dia ini punya 92 poin. Apa kamu masih menganggapnya adik? Saat Dedi dan yang lainnya mendengar hal ini, mereka tampak terkejut. Mereka menatap Damar dan berkata, bagaimana bisa kamu punya banyak poin? Damar tampak kaget karena pertanyaan Dedi. Wajar saja, mungkin Dedi ingin tahu bagaimana bisa Damar memiliki begitu banyak poin. Karena kalian ada di sini, aku akan memberikan bagian. Kita akan bunuh cecunguk ini, lalu membagikan emblem miliknya. Damar hanya bisa diam. Saat ini dia sendirian, Damar mulai waspada. Meskipun Damar menyelamatkan nyawa Ruby, tapi Damar tidak tahu apa yang ada di hati orang lain. Damar tidak bisa melihat bagaimana pemikiran soal poin dan peringkat di ujian tribulasi ini akan memengaruhi tindakan orang lain. Damar tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Ruby dan yang lainnya. Kalau dihitung, sekarang ada 11 orang dengan kekuatan tingkat Undying Flame. Entah ada berapa emblem yang mereka miliki. Tapi tiba-tiba Ruby berkata, "Hei, Renaga. Damar sudah menyelamatkan hidupku. Apa kamu ingin aku balas budi dengan cara keji begini?" Dedi yang sekarang ada di sela Ruby juga ikut berkata, Renaga berasal dari kekuatan jiwa, dan 80% orang di sana itu brengsek. Kini semua orang berbalik melihat Renaga dan timnya dengan wajah benci. Damar adalah tim Desi yang dianggap terlemah. Sama seperti di kelas, guru hanya akan mengingat anak terpintar dan anak termalas. Kalau dalam kasus Damar, semua orang mudah mengingatnya karena dia termasuk dalam tim yang terlemah. Renaga berdecak kesal. Sepertinya kali ini dia salah memilih waktu. Renaga tidak tahu bagaimana caranya Damar bisa membuat orang-orang dari klan kekuatan utama bersatu membelanya. Di mana yang lain? Suruh mereka keluar, kata Dedi. Karena serangan gelombang binatang, aku menyuruh mereka bersembunyi. Jadi, aku kesini sendirian, rencanaku setelah melakukan catatan penukaran pun langsung menyusul mereka, jawab Damar. Ruby tertawa, wah, ternyata kamu tahu ya bagaimana memperlakukan wanita. Aku juga tahu, kata Gani sambil menepuk dadanya. Jadi, kamu mau menikah denganku. Aku akan melindungimu selamanya, sampai aku mati. Cek, diam, tidak usah bicara ngawur. Lihat itu, Renaga mau kabur. Kata Dedi, Renaga yang memang hendak pergi itu langsung berhenti. Saat mendengar ucapan Dedi, dia melotot sambil mengepalkan tinjunya. Dedi, kalau mau bertarung denganku sini maju. Aduh, kamu kira aku takut? Sini maju, kata Dedi dengan nada meremehkan. Mungkin orang-orang akan takut pada Renaga, tapi Dedi merupakan keluarga Luanda yang kuat. Jadi dia sama sekali tidak takut pada Renaga. Semuanya, pada saat ini, sebuah suara membuyarkan mereka. Aku sarankan kalian tidak saling membunuh. Terlihat ada 7 orang yang datang mendekat ke altar. Damar dapat melihat ada Wilson dan timnya. Saat Wilson melihat Damar, dia juga tampak terkejut. Bara, kata Dedi. Bara dan yang lainnya segera membentuk formasi. Dia melihat sekeliling dan berkata, sekarang tidak bijak kalau kita bertarung di sini. Sekarang serangan gelombang binatang sedang berlangsung. Mereka terus-menerus menyerang peserta yang ikut ujian tribulasi. Kalau kita bertarung satu sama lain, menurutku hanya akan menyebabkan kerugian saja. Kalau tetap begitu, kita tidak bisa keluar dari sini. Hah, Ruby dan yang lainnya terkejut mendengar penjelasan Bara. Bara melanjutkan, aku sudah mendengar pembicaraan kalian. Sekarang sebaiknya kita harus puas dengan poin yang kita miliki masing-masing. Silakan pergi melakukan catatan penukaran dulu sesuai emblem yang kalian miliki. Setelah itu kita mencari solusi bersama, tentu saja seluruh tim harus ikut andil. Kali ini kita harus bergerak selaras tanpa mementingkan peringkat. Kalau tidak begitu, aku khawatir hanya ada beberapa orang saja yang bisa selamat. Mendengar apa yang dikatakan Bara,
Dedi bertanya, benarkah sampai kita tidak bisa keluar dari sini? Ini hanya menurutku saja setelah melihat bagaimana serangan gelombang binatang tadi. Aku dan mereka ini saja beruntung bisa lolos dari para binatang. Kami juga awalnya bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat. Tapi sampai kapan kita harus kucing-kucingan begini? Intinya aku menawarkan kerjasama. Pilihan tetap ada di tangan kalian, jawab Bara lagi. Semua orang terdiam, hanya Ruby yang angkat suara kali ini. Oke, Chen ambil emblem dan cepat lakukan catatan penukaran. Setelah selesai, ayo pergi. Ruby juga menoleh pada Damar dan berkata, Damar, cepat pergi susul Desi dan yang lainnya. Ayo kita menerobos bersama. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka jauh dari sini. Kamu bisa menerobos sendiri, aku akan menyusul mereka dan cari jalan sendiri. Ruby cukup terkejut mendengar jawaban Damar. Tapi kemudian dia mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kamu harus lebih hati-hati. Melihat Ruby yang mengkhawatirkan Damar, Gani dan Dedi terlihat cemburu. Ruby adalah primadona dari anak muda 8 kekuatan. Damar mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kalian juga hati-hati dan bergerak cepat. Saat mengatakan itu, Damar menganggukkan kepalanya ke Wilson kemudian pergi. Baru saja Damar akan keluar dari area piramida, tiba-tiba ada suara yang terdengar di telinganya. Kita akan bertemu lagi. Damar langsung berhenti dan menoleh. Tapi aneh, tidak ada satu orang pun yang melihat ke belakang saat ini. Mereka sedang berdiskusi menyusun rencana, dan ada pula yang sedang melakukan catatan penukaran. Dan di lorong piramida, terlihat kabut hitam di sana. Bersambung, 900. Damar melihat ke arah altar piramida. Ruby, Bara, dan yang lainnya sedang duduk bersama mendiskusikan sesuatu. Di sisi lain, ada Wilson yang terlihat menyembunyikan emblem miliknya dengan cepat seolah-olah takut dilihat yang lain. Renaga juga berjalan mendekat ke arah Bara dan ikut duduk berdiskusi. Sisanya, mereka bergerombol, entah berdua atau bertiga. Tidak ada tanda-tanda kalau ada yang baru saja mengatakan salam perpisahan barusan pada Damar. Dan di lorong, sekelebat kabut terlihat. Apa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Tiba-tiba Ruby bertanya. Damar tersadar dari lamunannya dan langsung menggelengkan kepala. Dia segera pergi meninggalkan tempat itu. Suara apa itu barusan? Siapa tadi yang bicara? Atau Damar terlalu gugup karena terbawa atmosfer tempat yang terlihat memiliki banyak sejarah itu? Di bumi, piramida digunakan untuk mengubur mumi Firaun. Apa piramida ini juga digunakan untuk mengubur jasad seseorang? Apa itu tadi suara arwah? Sembari berlari, Damar terus memikirkan hal itu. Tapi semakin dipikirkan semakin tidak ada jawaban. Akhirnya Damar berusaha menyampingkan suara tadi dan fokus menuju Thalia dan yang lainnya. Sekitar 10 menit setelah Damar pergi, Bara segera memberi komando untuk semua orang menerobos dan melewati arah yang sama. Di pulau, kekacauan serangan gelombang binatang masih berlangsung. Mereka yang mencoba untuk mencapai checkpoint kelima melarikan diri dengan panik. Tim yang berani maju pergi bersembunyi dan mengambil kesempatan untuk menyelinap, sedangkan tim yang lemah segera pergi menjauh dan melupakan ujian tribulasi. Kabur sejauh mungkin, tapi berapapun orang yang kabur, tetap saja banyak korban berjatuhan. Damar kembali ke tempat persembunyian. Selama di perjalanan, dia harus menghindari dan bersembunyi dari para binatang. Hal ini yang membuat Damar menghabiskan waktu lebih banyak. Sekarang saja Damar berdiri di ranting pohon besar. Dia tidak bisa menginjak tanah. Saat sudah berada tak jauh dari bangunan tempat Thalia dan yang lainnya menyembunyikan orangnya, Damar melihat beberapa binatang berkeliaran sedang mencari mangsa. Binatang buas ini sangat besar. Damar pun masih tahu sedikit soal informasi binatang buas. Hanya saja, katanya serangan dari binatang buas yang memiliki tingkat kekuatan tidak sampai Undying Flame tidak memiliki damage yang kuat. Tapi hal ini bukan berarti Damar bisa bergerak sembarangan. Tetap saja, mereka selalu pergi bersama koloninya. Kalau sekali Damar menunjukkan batang hidungnya, dia akan dikeroyok satu koloni. Belum lagi kalau terdengar dari binatang buas lainnya dan ikut menyerang Damar. Saat ini, ada suara siulan lirih di sebelah Damar. Saat dia berbalik, dia melihat sebuah tangan muncul di balik dedaunan pohon anggur yang rimbun menutupi bangunan. Itu adalah tangan Lilia. Bagaimana keadaanmu? Tanya Lilia menggunakan bahasa isyarat. Aku sudah selesai melakukan catatan penukaran, jawab Damar dengan bahasa isyarat pula. Di ruangan itu,
ada Desi yang melihat Damar dengan aneh. Mereka sudah berkumpul di bangunan itu. Kalian ngobrol pakai gerakan tangan? Tanya Desi sambil berbisik. Thalia tersenyum senang dan berkata, benar, keren, kan? Aku juga ingin belajar, kata Desi. Thalia tidak menjawab. Tali kembali menggerakkan jari jemarinya. Lingkungan di sini berbahaya. Sekarang apa rencana kita selanjutnya? Bersiaplah untuk menerobos. Jawab Damar masih menggunakan bahasa isyarat. Bersiap untuk menerobos dengan seluruh kekuatan kita. Kita harus melakukan bersama. Lilia mengangguk. Dia berbalik untuk bicara pada Desi dan Thalia. Damar menyuruh kita untuk menerobos para binatang dengan kekuatan penuh. Ayo bersiap-siap sekarang. Thalia meraih tangan Desi dan berdiri. Mereka mengeluarkan senjatanya masing-masing. Begitu pula dengan Lilia. Desi memandang tiga orang ini dengan bingung. Dia merasa iri, padahal Damar baru saja kembali dan berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Tapi mereka sudah bisa bergerak dengan kompak, sedangkan dia masih harus menyiapkan diri dan kebingungan. Dan soal Damar, Desi sendiri bingung kenapa dia bisa sepercaya itu pada Damar. Kalau Damar sudah mengambil keputusan, Desi merasa optimis dan semangat. Dia tidak pernah merasa seperti ini, bahkan pada keluarganya sendiri. Ayo, kita lakukan. Setelah mengatakan itu, Desi segera meledakkan bagian depan bangunan. Mereka semua segera bergegas keluar. Energi Chi sejati menyelimuti tubuh mereka masing-masing. Desi mengikuti Thalia dan bergegas keluar. Tapi begitu mereka akan pergi, mereka sangat terkejut. Suara naga dan burung phoenix membuat mereka berempat menutup telinga. Suara burung phoenix mengejutkan Damar. Tak berapa lama, Damar melakukan serangan dengan menggunakan kekuatan penuh yang dia miliki. Damar memegang belati di tangan kiri dan pedang di tangan kanannya. Dua karakteristik langsung dikeluarkan Damar. Satu karakteristik es dan satu karakteristik api. Dragon Head. Damar meneriakkan jurus dan mengayunkan senjatanya. Saat energi Chi sejati tersalurkan, retakan besar tercipta karena dampak dari serangan Damar. Pada saat ini, semua binatang yang ada di tanah sisi kanan menjadi hangus. Dan semua yang berada di sisi kiri menjadi patung es. Binatang buas ini, ada lebih dari puluhan. Thalia dan Lilia juga sudah memaksimalkan kekuatannya. Lilia berhasil membangkitkan karakteristik hidup. Tim ini, mereka memiliki karakteristik yang langka. Jangan terkejut, kata Damar. Ayo, sekarang lari. Pertempuran ini hanya akan merugikan kita. Ada banyak binatang yang mendengar pertarungan ini dan sedang menuju ke sini. Thalia, kita berdua di depan membuka jalan. Kalian berdua ikuti kami, kata Damar. Desi hanya mengangguk. Dia masih terkejut karena serangan rekan-rekan timnya ini sangat dahsyat dan juga cepat. Dia segera bergerak mengikuti Damar dan Thalia, berlari ke arah luar pulau. Damar dan yang lainnya mengira ini akan sedikit merepotkan. Tapi lebih dari itu, di sekitar mereka sudah berkumpul banyak binatang buas. Ada yang aneh, binatang ini tidak berusaha menghadapi Thalia dan Damar yang berada di depan. Mereka juga tidak mengejar Damar dan yang lainnya. Hah, Damar menggaruk kepalanya dengan bodoh. Hanya perasaanku saja atau memang ini kejadiannya sama seperti waktu kita di kota Lukido. Desi memandang Damar dan Thalia. Dia terlihat kagum dan berkata, naga, phoenix, dan binatang buas lainnya tidak berani mendekat. Mereka bisa merasakan siapa yang memiliki tulang naga dan tulang phoenix. Desi menatap Damar dan Thalia, dia melihat mereka berdua dengan penasaran. Kalian, sebenarnya kalian berasal dari mana? Tanya Desi. Jantung Damar berdetak kencang. Dia sedikit khawatir kalau Desi akan membocorkan kekuatan mereka kepada tetua klan kekuatan kuno. Tiga orang asing, ada yang memiliki tulang naga, tulang phoenix, dan karakteristik hidup. Mereka berdua tentu akan menarik perhatian seluruh penduduk Eternal Planet, terlebih para petingginya. Desi dapat membaca pikiran Damar. Dia buru-buru berkata, aku hanya ingin tahu. Entah dari manapun asal kalian atau siapa kalian, aku tidak peduli. Kalian sudah membantuku, aku tidak akan menceritakan apapun pada orang lain. Aku bisa menjaga rahasia. Setelah mengatakan itu, Desi terdiam sejenak lalu melanjutkan, tetapi aku rasa kalian harus segera memikirkan jawabannya. Meskipun kalian tidak menunjukkan karakteristik yang kalian miliki, tapi Damar dan Thalia memiliki daya tarik sendiri. Gyo pasti akan mengatakan hal itu pada keluarga kami saat kita sudah kembali. Mendengar ucapan Desi, Damar mengernyitkan alisnya. Bersambung.